kita akan melihat seorang hakim yang bernama Hakim Ebsan. Ya. Ebsan. Dalam Hakim-Hakim 12 ayat 8-10 firman Tuhan katakan, sesudah dia maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan lalu dikuburkan di Bethlehem. Saudaraku, pelajaran dari Hakim Ebsan ini adalah dia pemimpin yang menghubungkan generasi. Saudaraku, menarik sekali ya, karena Ebsan ini punya 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Jadi anaknya itu 60, saudaraku ya. Luar biasa ya ini Ebsan ini. Banyak sekali anaknya. Ya. Dan dia jadi hakim Israel selama 7 tahun. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Ebsan, saudaraku? Secara cepat saja. Yang pertama, pentingnya membangun relasi sosial yang sehat. Saudaraku, Ebsan menikahkan anak-anaknya keluar dan mengambil menantu dari luar. Tindakan itu memperlihatkan bahwa ia membangun jaringan relasi sosial yang luas. Ya. Dalam konteks budaya Timur Tengah kuno, pernikahan lintas kelompok adalah cara memperkuat persatuan, perdamaian, dan pengaruh sosial, saudaraku. Jadi kalau misalnya anak raja itu dinikahkan sama anak raja bangsa lain, itu cara untuk memperkuat persatuan, perdamaian, dan pengaruh sosial. Jadi lingkungan budayanya memang seperti itu cara berpikirnya. Ya, kalau nikahkan anakku dengan anakmu, ya raja di bangsa lain, maka kita bersatu gitu. Ya, jadi seperti itu cara berpikirnya. Dan menariknya 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuannya semua sama bangsa-bangsa lain, saudaraku. Jadi dia membangun relasi sosial, jaringan sosial yang luas ya si Ebsan ini. Nah, saudaraku, kita hidup saat ini di zaman yang begitu individualistis ya, apalagi zaman gadget sekarang, saudaraku ya, zaman internet, zaman media sosial. Saudara tahu pendiri Facebook, bosnya Meta Group itu, saudaraku, si Mark Zuckerberg, dia sekarang sudah bilang ya, beberapa waktu lalu lah ya. Dia bilang bahwa sekarang bukan eranya media sosial untuk berteman. Sekarang eranya media sosial tuh untuk mencari hiburan yang sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan kesukaannya. Itu kerjanya algoritma, saudaraku. Jadi sekarang orang gunakan media sosial jarang untuk berteman, tetapi untuk menonton hiburan yang dia sukai saja. Itu kerjanya algoritma, saudaraku ya. Jadi ini mengarahkan orang bukan ke pertemanan lagi yang utama, tapi kepada individualistis. Orang akan semakin individualistis, semakin terkurung dalam bubble-nya, lingkaran bubble-nya, karena apa yang dia tonton hanya apa yang akan dia sukai sesuai dengan algoritma. Saudara nonton 10 detik, algoritma membaca saudara, video-video berikutnya akan video-video yang mirip, saudaraku, ya, dengan yang saudara nonton lama itu. Kalau saudara lewatin saja, algoritma membaca semua data saudara dengan cara seperti itu. Itu kerjanya algoritma, saudaraku. Jadi orang akan semakin individualistis. Nah, di zaman hidup yang individualistis ini kita melihat pelajaran dari seorang Ebsan. Dia begitu kuat membangun jaringan sosial. Nah, kehidupan kita itu semakin lama semakin terhubung dengan media sosial ini. Tapi semakin terhubungnya kita dengan media sosial, kita menjadi semakin individualistis. Ini ketragisan yang luar biasa. Semakin kita terhubung, kita semakin jadi individualistis. Kalau dulu, saudaraku ya, kalau kita pisah merantau dari keluarga, waduh, kita sudah dengan iman saja itu. Nggak tahu kabar orang tua, nggak tahu kabar saudara-saudara gimana. Hari ini kita bisa video call, lihat mukanya langsung real time. Tetapi di zaman yang begitu terhubung, orang semakin individualistis. Ini luar biasanya perkembangan zaman. Sadarkah kita akan hal ini, saudaraku ya? Nah, jadi gereja, keluarga, pelayanan, dan dunia kerja semua perlu dibangun atas relasi yang sehat. Bukan sekedar pencapaian-pencapaian pribadi yang membuat orang semakin individualistis. Apalagi di tengah
serbuan dari algoritma di dalam setiap ketindakan kita yang dibacanya, saudaraku. Jadi punya pengaruh itu bukan cuma soal jabatan, tapi tentang seberapa baik kita menjalani hubungan. Ini yang penting dari pelajaran dari Hakim Epsan. Dia membangun hubungan jaringan yang begitu luas, saudaraku. Yang kedua, dari Epsan kita belajar pemimpin sejati mempersiapkan masa depan, bukan sekedar menikmati masa kini. Saudaraku, Epsan mempunyai 60 anak dan ia mengatur kehidupan mereka dengan baik. Ya, dia begitu mengaturnya dengan baik. Tidak hanya membesarkan mereka, tapi sampai dia mengatur mereka demi stabilitas sosial. Ya, mengatur pernikahannya demi stabilitas sosial saat itu. Ia berpikir jauh ke depan bahwa keluarganya harus jadi bagian dari jaringan yang menopang masa depan. Itulah cara berpikirnya Epsan saat itu. Nah, saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di masyarakat, kita dipanggil untuk tidak egois. Ya. Tugas kita adalah mempersiapkan generasi setelah kita, bukan sekedar memaksimalkan kenyamanan saat ini. Ya, jadi kita punya tugas, generasi kita ini, saudaraku, punya tugas untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Entah itu anak-anak saudara, entah itu mungkin orang-orang yang ada di bawah generasi kita. Kita harus mempersiapkan mereka. Ya, Epsan dalam konteksnya mempersiapkan pernikahan anak-anaknya. Ya, tapi dalam konteks kita mempersiapkan mereka di dalam karakter, di dalam moral, di tengah zaman yang begitu semakin membuat orang semakin individualistis saat ini, saudaraku ya. Kalau kita terapkan dalam hidup kita, maka ada banyak prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari. Kita tidak belajar secara tanpa filter, lalu kita menikahkan anak kita dengan orang-orang dari suku lain, ya. Kita tidak mempelajari itu secara literal. Kita mempelajari prinsipnya, bahwa ada prinsip membangun jaringan sosial. Karena ingat, budaya Timur Tengah kuno itu prinsipnya adalah membangun jaringan sosial. Bukan soal nikahin anak saya dengan anak bangsa lain, bukan. Tapi membangun jaringan sosialnya. That's the point, itu poinnya, saudaraku. Jadi kita mempunyai tugas untuk menjaga generasi berikutnya. Untuk mereka tetap tidak menjadi generasi yang egois. Tidak mencari generasi yang mementingkan diri mereka sendiri saja. Apalagi di tengah gempuran serangan algoritma kepada generasi saat ini, ya. Saudara buka HP, saudara nonton 10 detik, nonton 60 detik, nonton 1 jam, itu dibaca oleh algoritma, saudara. Semua data saudara, semua perlakuan saudara itu dibaca oleh algoritma dan dia akan sodorkan hal-hal yang semakin saudara nonton lama itu semakin disodorkan, ya. Apalagi sekarang zaman AI ini, saudaraku, semua omongan kita ini didengar oleh AI. Di media sosial kita, di HP kita ini omongin. Saudara ngomong-ngomong soal tas, ya. Nanti beberapa detik kemudian muncul tuh iklan tas di HP saudara. Saudara ngomong aja, saudara nggak cari tas di HP saudara. Saudara ngomong itu didengar itu oleh data, gitu. Oleh HP kita didengar ini. Ini kecanggihan artificial intelligence dan dia akan membacanya, saudaraku. Membacanya. Ya, kami baru nonton Mission Impossible kemarin, saudara. Itu musuhnya AI. Musuhnya AI zaman sekarang tuh ya. Jadi ada satu AI yang disebut entitas yang membahayakan dunia sampai dia akan merekam, mengendalikan seluruh internet di seluruh dunia sampai fasilitas nuklir Amerika, China, Rusia, pokoknya semua negara termasuk Israel dikendalikan oleh AI itu. Wah. Lalu datanglah seorang penyelamat. Mission Impossible, saudaraku ya. Nah, jadi maksudnya apa? Memang AI itu menjadi permasalahan zaman sekarang ini, saudaraku, yang harus kita lihat dengan kacamata iman Kristen. Dia semakin pintar, saudaraku. Jadi apa yang kita ngomong ini nanti direkomendasikan sama dia, saudaraku. Jadi kita berbicara saja itu bisa didengar oleh AI, saudaraku, ya, dan dia akan merekomendasikan itu. Rekomendasinya itu yang biasa kita sebut sebagai algoritma. Tapi di balik semua itu ada artificial intelligence-nya, saudaraku, ya. Apalagi nanti di mulai zaman robot ini, zaman transhumanisme namanya. Transhumanisme itu otak dipasang chip, kaki normal supaya lebih bagus bisa diganti kaki besi, kaki robot, saudaraku. Atau di jantungnya dipasang apa supaya jadi lebih kuat, supaya lebih lifetime, lebih panjang umur. Itu zaman transhumanisme, ya. Dan
Orang mulai mengarah ke sana, saudaraku. Orang mulai melihat imago Dei, gambar Allah di dalam diri manusia ini mulai tidak ada, ya, digantikan dengan mesin yang tidak berjiwa, saudaraku. Jadi ini masalah zaman sekarang yang harus kita perhatikan, dan generasi di bawah kita akan hidup dengan pergumulan ini. Mereka tidak hidup dengan zaman putar-putar radio gitu ya, seperti kita dulu, atau zaman apa gitu. Saudara, mereka akan hidup dengan zaman tantangan generasi yang luar biasa, ya, tantangan digital yang luar biasa. Kalau tidak siapkan generasi mendatang untuk mempersiapkan itu, mereka bisa gagal di masa depan. Kalau kita masih merasakan zaman analog, ya, itu kalau saudara nonton di film Mission Impossible itu, ini eksegesis film, saudaraku ya. Itu satu-satunya cara itu adalah kalau lepas dari jangkauan digital adalah analog, saudaraku. Jadi selama kita masih digital, dia masih dengar kita, dia masih bisa kuasai kita, ya. Jadi harus analog, bahkan listrik dimatikan kalau perlu, gitu. Sehingga semuanya harus menjadi analog. Itu satu-satunya cara mengalahkan artificial intelligence itu, saudaraku. Nah, saya nggak cerita film banyak. Maksud saya adalah generasi masa depan kita punya tantangan yang luar biasa. Kita harus mempersiapkan mereka, saudaraku. Apalagi saudara yang punya anak, itu mempersiapkan generasi itu penting. Karena mereka akan hidup dalam tantangan zaman digital yang luar biasa. Kalau Tuhan belum datang nanti, mereka akan hidup menghadapi tantangan-tantangan seperti yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Jadi sebagai pemimpin generasi, kita mesti mempersiapkan mereka saat ini, saudaraku. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, jangan remehkan pemimpin yang sunyi, karena dampaknya bisa tahan lama. Sebab Epsan itu tidak mencatat peperangan besar, atau tidak tercatat sebagai orang yang memimpin peperangan atau memenangkan peperangan besar selama 7 tahun. Tapi dia memimpin dengan stabil dan strategi selama 7 tahun. Salah satu strateginya tadi adalah dia menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak bangsa lain untuk memperkuat hubungan sosial, jaringan sosial. Bahkan anak-anak perempuannya dinikahkan sama anak-anak laki-laki bangsa lain. Dia nggak disorot secara besar karena kemenangan perang seperti hakim-hakim lainnya, tapi dia mempunyai dampak sosial dan kultural yang begitu kuat, saudaraku. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Nah, saudaraku, mungkin kita bukan pendeta seperti saya. Kita bukan influencer seperti orang-orang yang begitu viral di media sosial, ya. Kita mungkin bukan pembicara hebat. Mungkin kita sekolahnya juga tidak STH, tidak sarjana. Mungkin kita hanya tamat SD, tamat SMP, ya. Bahkan mungkin tidak sekolah, ya. Tapi Tuhan bisa pakai kita walaupun kita nggak jadi sorotan di media sosial. Asal kita tetap setia, saudaraku. Ya, kita membangun keluarga kita, mempersiapkan generasi kita untuk masa depan, dan Tuhan mencatat itu sebagai sesuatu yang sunyi yang mungkin tidak menjadi sorotan publik, tapi dipandang sesuatu yang merupakan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi saudaraku, dunia mungkin nggak ngelihat kita, tapi Tuhan mencatat setiap jejak kita, setiap nasihat kita sama anak-anak kita, setiap nasihat kita sama generasi di bawah kita, itu Tuhan catat, saudaraku. Sebagai yang saya sebut di sini kepemimpinan yang sunyi, yang mungkin tidak didengar oleh orang lain, tapi kita mempersiapkan mereka dengan baik. Saudaraku, sebagai pemimpin sejati kita nggak butuh spotlight. Saudara semua adalah pemimpin untuk generasi. Saya bicara bukan dalam konteks organisasi. Saya bicara dalam konteks relasi. Saudara adalah pemimpin bagi generasi di bawah saudara. Ya. Maka seorang pemimpin sejati itu nggak butuh spotlight. Karena dia yang sibuk bangun masa depan, dalam hal ini masa depan generasi yang ada di bawahnya. Maka penting untuk kita belajar dari Epsan prinsipnya. Ya, Alkitab nggak ngajarin kita untuk nikahkan kita sama anak bangsa lain. Bukan itu maksudnya, karena konteksnya berbeda. Tapi prinsipnya yang kita ambil, yaitu menjaga jaringan sosial, menjaga generasi mereka itu untuk masa depan. Itu yang prinsip yang kita pelajari dari Epsan ini. Ya, Epsan mungkin cuma 3 ayat dalam Alkitab. Tapi dari sana kita belajar tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab terhadap keluarga, dan tentang membangun relasi sosial. Jadi dia mengatur pernikahan anaknya, itu tanggung jawab.
saudaraku, sebagai seorang ayah. Dan dia belajar untuk setia kepada Tuhan sebagai seorang hakim, serta dia membangun relasi sosial yang sehat. Dan itu adalah bagian dari kepemimpinannya untuk generasi selanjutnya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Saudara yang sudah punya anak, melihat bagaimana anak-anak saudara saat ini. Apakah saudara sudah menjadi pemimpin yang baik untuk mereka, sebagai generasi yang mempersiapkan mereka untuk masa depan? Apakah saudara punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi generasi selanjutnya? Meskipun itu mungkin bukan anak saudara, meskipun itu mungkin bukan keluarga saudara, tapi saudara punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi generasi yang ada di bawah saudara. Maka lakukanlah itu dengan setia, dan Tuhan mencatat itu ya sebagai kepemimpinan yang sunyi yang mempersiapkan generasi selanjutnya. Ya, kalau saudara ngajar sekolah minggu, ngajar remaja, itu tanggung jawabnya gede ya. Mungkin tidak ada uangnya, seng ada uangnya, seng ada PK-nya orang bilang ya. Ya, kadang guru sekolah minggu diabaikan begitu saja gitu ya. Tapi saudara sedang mempersiapkan mereka, dan Tuhan mencatat itu, saudaraku ya. Tuhan mencatat itu. Jadi mari kita bersama-sama melayani Tuhan, mempersiapkan generasi, bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap generasi selanjutnya, dan lebih daripada itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikian pelajaran dari Hakim Epsan. Mari kita berdoa.